Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stasya Danisha Lagan dengan NIM 11S23055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, tugas praktikum studi saya yang kelima mengenai trees dan hash table. Untuk lebih jelasnya saya share screen ya. Yang pertama ada program Java dalam package del.ifs 23055 studi kasus dan menggunakan kelas scanner dari pustaka Java untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Hmm, Proses dimulai dengan metode main, di mana pengguna diminta untuk memasukkan jumlah elemen array. Lalu program membuat array dengan panjang sesuai jumlah tersebut. Selanjutnya pengguna memasukkan elemen array satu persatu. Setelah array terisi penuh, program menampilkan pesan bahwa proses pencarian duplikat akan dimulai. Untuk melakukannya, program membuat objek dari kelas cari duplikat yang fungsinya adalah menemukan nilai-nilai yang muncul lebih dari satu kali dalam array. Metode temukan duplikat dari kelas tersebut dipanggil dan hasilnya ditampilkan ke layar, menampilkan nilai duplikat yang ditemukan. Terakhir, scanner ditutup untuk menghindari kebocoran sumber daya. Perlu dicatat bahwa logika utama untuk mendeteksi duplikat terpisah dalam kelas cari duplikat yang tidak ditampilkan dalam kode ini, sehingga proses pengecekan duplikat terjadi di luar kelas app cari duplikat. Kemudian masuk ke app delete node.java. Di metode main, objek dari delete node dibuat sebagai representasi dari pohon BST. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai integer yang akan ditambahkan sebagai node ke dalam BST. Nilai ini kemudian dimasukkan menggunakan metode insert dan program akan memberitahu apakah penambahan berhasil atau nilai tersebut sudah ada dalam BST. Setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai yang ingin dihapus dari BST. Proses penghapusan dilakukan dengan pemanggilan metode delete dan program akan menentukan peserta penghapusan berhasil atau jika nilai tersebut tidak ditemukan dalam pohon, kedua proses baik penambahan maupun penghapusan node diatur melalui logika kondisional berdasarkan hasil true atau false dari masing-masing metode insert dan delete. Akhirnya, scanner ditutup untuk membersihkan sumber daya. Perlu diperhatikan bahwa logika lengkap dari struktur BST serta implementasi metode insert dan delete berada di dalam kelas delete node yang tidak disertakan dalam potongan kode ini. Kemudian app tidak ulang Java. Proses dimulai dengan metode main, di mana pengguna diminta untuk mengetikkan sebuah string. String ini kemudian disimpan dalam variabel input. Setelah input diterima, objek dari kelas tidak ulang dibuat. Objek ini bertugas menjalankan logika pencarian karakter unik melalui metode cari karakter tidak ulang yang menerima string sebagai parameter. Hasil dari metode tersebut disimpan dalam variabel hasil bertipe char. Jika karakter yang tidak berulang ditemukan, program akan mencetak karakter tersebut ke layar. Sebaliknya, jika tidak ada karakter unik yang ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada karakter yang tidak berulang. Setelah seluruh proses selesai, scanner ditutup untuk mencegah kebocoran sumber daya. Perlu diperhatikan bahwa implementasi logika pencarian karakter unik itu dalam kelas tidak ulang yang tidak ditampilkan dalam kode ini. Kemudian ke AppTotalDown.java. Eh, Pertama dibuat objek dari kelas total daun yang mempresentasikan BST. Pengguna diminta untuk memasukkan nilai-nilai integer satu persatu sebagai elemen BST. Proses pengisian elemen ini dilakukan dalam sebuah perulangan while true, dan akan berhenti saat pengguna memasukkan angka negatif 1 sebagai penanda bahwa input telah selesai. Setelah nilai yang dimasukkan selain negatif 1 akan ditambahkan ke dalam BST melalui pemanggilan metode insert. Setelah seluruh nilai dimasukkan, program memanggil metode COUNTLEAVES dari objek BST tersebut untuk menghitung berapa banyak node daun yang ada dalam pohon. Kemudian masuk ke UpTotalNode. Di dalam metode mainnya, objek BST dibuat dari inner class binary search tree yang berada dalam kelas total node. Karena kelas tersebut adalah inner class, maka pemanggilannya menggunakan sintaks total node binary search tree. Pengguna diminta memasukkan sejumlah bilangan bulat yang akan menjadi elemen BST, dan proses input ini berjalan selama masih ada data yang terbaca. Yang berarti input hanya berhenti jika pengguna menekan Ctrl D atau Ctrl Z diikuti Enter sebagai penanda akhir input. Setiap nilai yang dimasukkan langsung dimasukkan ke dalam BST melalui metode insert. Setelah semua input diterima dari pohon selesai dibentuk, program memanggil metode COUNTNodes dari kelas totalNode dengan parameter bst.getRoot. Kemudian masuk ke cari duplikat Java.
Di sini program menggunakan dua buah objek hasset untuk membantu dalam proses pencarian, satu untuk menyimpan angka unik dan satu lagi untuk menyimpan angka yang terdeteksi sebagai duplikat. Proses pengecekan dilakukan dengan perolongan for each, di mana setiap elemen array diperiksa apakah sudah pernah dimasukkan ke dalam set angka unik. Jika belum, maka elemen tersebut ditambahkan ke set. Namun jika sudah pernah ada, berarti elemen itu duplikat dan akan dimasukkan ke set angka duplikat. Hasil akhir dari elemen duplikat dikembangkan dalam bentuk array list integer dan ditampilkan ke layar. Kemudian masuk ke delete node. Ini berfungsi untuk membangun dan mengelola sebuah binary search tree, termasuk fitur untuk menyisipkan, menghapus, dan mencari node berdasarkan nilai. Kelas ini memiliki variabel root sebagai titik awal atau akar dari BST. Untuk mempresentasikan setiap elemen dalam pohon, digunakan inner class node yang menyimpan tiga atribut utama: nilai value, anak kiri left, dan anak kanan right. Konstruktor node akan menginisialisasi sebuah node baru dengan nilai tertentu dan menunjuk ke arah kiri dan kanan sebagai node. Metode insert digunakan untuk menambahkan node baru. Prosesnya dilakukan secara iteratif dengan membandingkan nilai yang dimasukkan dengan nilai-nilai node yang sudah ada dalam pohon. Jika nilai yang dimasukkan sudah ada, maka penyisipan dibatalkan dan metode mengembalikan false. Kemudian ada metode delay digunakan untuk menghapus node dari BST. Sebelum melakukan penghapusan, program akan memastikan terlebih dahulu bahwa node dengan nilai yang dimaksud benar-benar ada melalui pemanggilan metode search. Kemudian masuk ke tidak ulang loop Java. Program ini terdiri dari sebuah kelas bernama tidak ulang yang memiliki metode cari karakter tidak ulang. Metode ini menggunakan link hashmap untuk menyimpan karakter dari string beserta jumlah kemunculannya, sambil mempertahankan urutan input agar karakter pertama yang tidak berulang bisa diketahui dengan mudah. Pertama, program membaca input dari pengguna menggunakan scanner, lalu setiap karakter dari string dihitung jumlah kemunculannya dan disimpan ke dalam map. Setelah itu dilakukan iterasi kedua terhadap link hashmap untuk mencari karakter pertama yang hanya muncul satu kali. Jika ditemukan karakter tersebut kembalikan, dan jika tidak ada karakter unik maka mengembalikan karakter nol. Di dalam ini biasanya akan diberikan kepada pengguna. Jika ada karakter yang tidak berulang maka akan diberikan ke layar. Kemudian masuk ke total. Kode di atas merupakan implementasi dari struktur data binary search tree dalam Java yang bertujuan untuk menghitung jumlah daun dalam pohon. Kelas total daun memiliki atribut root sebagai akar BST dan kelas internal node yang mempresentasikan simpul dengan atribut nilai anak kiri dan anak kanan. Metode insert digunakan untuk menambahkan simpul di dalam ke dalam pohon sesuai aturan BST. Nilai yang lebih kecil ditempatkan ke kiri dan yang lebih besar di kanan. Jika nilai sudah ada, maka tidak ditambahkan lagi untuk menghitung jumlah daun. Digunakan menggunakan metode CONLIST yang memanggil versi rekursif. Dengan sendiri didefinisikan sebagai simpul yang tidak memiliki anak kiri maupun kanan. Logika rekursif mengecek setiap simpul yang menjumlahkan seluruh simpul yang memenuhi kriteria daun. Program ini menunjukkan konsep dasar pembuatan dan traversal pohon biner dengan pendekatan yang efisien. Kemudian masuk ke totalnya. Eh, ini yang difokuskan untuk menghitung jumlah seluruh simpul dalam pohon. Kelas utama bernama total node dan terdiri dari dua bagian penting. Kelas node yang mempresentasikan satu simpul dalam BST serta kelas binary search tree yang menangani operasi-operasi dasar pada BST seperti penyisipan data. Kemudian pada kelas node, setiap simpul menyimpan nilai serta referensi ke anak kiri dan kanan. Getter dan setter disediakan untuk mengakses dan memodifikasi struktur pohon. Kelas binary search tree memiliki atribut root sebagai akar pohon. Metode insert digunakan untuk menambahkan nilai baru ke dalam pohon dan dilakukan secara rekursif melalui metode insert rect. Metode ini akan menempatkan nilai lebih kecil ke anak kiri dan nilai lebih besar ke anak kanan sesuai aturan BST. Masuk ke objek. Sebelumnya untuk menghitung jumlah total digunakan metode statis connect yang juga menggunakan pendekatan rekursif. Jika node yang diterima bernilai kembalikan nol. Jika tidak, bakal menghitung dirinya sendiri sebagai satu ditambah dari jumlah node dari subtree kiri dan kanan. Dengan demikian, metode ini akan menghitung seluruh node di dalam pohon dengan menelusuri semua cabang dari akar
hingga ke simpul-simpul paling ujung. Kode ini menggambarkan penerapan konsep dari dasar font biner dalam pemrograman Java serta pemrosesan data secara rekursif. Kemudian masuk ke app.java. Kode di atas merupakan program Java sederhana yang mencetak pesan Hello World ke layar. Program ini berada di dalam package del.ifs 23055 dan memiliki kelas utama bernama app. Di dalam kelas tersebut terdapat metode mainstream yang merupakan titik masuk utama saat program dijalankan. Ketika program dijalankan, baris sistem outprint ln Hello World akan dieksekusi dan mencetak teks Hello World ke konsol. Program ini sering digunakan sebagai contoh awal untuk memperkenalkan sintaks dasar bahasa Java dan struktur umum dari program Java seperti penggunaan package, kelas, dan metode metode utama. Putaran dan program berjalan. Sekian penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.